Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Junaina. Kali ini saya akan mengulas kenapa sih produk kita jarang ada pembelian, atau mungkin banyak viewers tapi penjualannya jarang. Mungkin alasan atau penyebabnya itu adalah hal yang kita tidak sadari ya, karena mungkin kita jarang mengecek produk yang kita jual. Oke teman-teman, alasan pertama yaitu dari deskripsi produk kita bisa cek deskripsi produk kita. Yang pertama yaitu stok produk. Kadang pembeli jika melihat stok produknya itu sedikit, seperti antara 1-20, terkadang mereka itu menganggap stoknya itu sedang habis atau akan habis atau kemungkinan habis, jadi mereka mencari ke yang lain. Ini untuk kriteria pembeli yang jarang mau bertanya stok pada penjual, jadi mereka itu melihat stok banyak, klik gitu langsung order. Kalau pembelinya kalau barang yang dijualnya itu banyak yang menjual, kalau barang yang dijualnya itu tidak banyak yang menjual atau limited di Shopee, tidak banyak penjualnya, mereka itu akan bertanya stok. Meskipun stoknya itu sisa 5 misalnya, mereka akan tetap bertanya stok. Jadi saran saya, stoknya itu perbanyaklah, minimal 100. Meskipun memang stok di toko kita itu tidak ada 100, tidak ada salahnya, selain untuk memberikan kesan kalau stok produk kita itu masih banyak, jadi silakan di order aja gitu. Tapi memang ada gitu, stok kita itu jangan kosong, minimal setengahnya dari yang kita posting. Selain itu juga kita akan meminimalisir keseringan kita untuk mengedit produk. Jadi tidak perlu ketika stok habis lalu edit lagi dan selanjutnya. Yang kedua itu adalah expired produk atau kadaluarsa. Jadi kadaluarsa produk juga berpengaruh ya teman-teman. Kadaluarsa memang sebaiknya ya yang sesungguhnya gitu, yang ada di produk. Tapi jika misalnya kita enggan untuk mengedit kembali, kita tidak perlu kadaluarsa itu tidak perlu kita cantumkan, karena kadaluarsa itu kan harus diedit seterusnya gitu, harus dipantau. Nanti kalau kita sedang tidak memantaunya, kemudian ini sebenarnya sudah ganti expired produk, stok produknya sudah baru lagi expirednya nih, nggak kita ganti. Mungkin ada pembeli yang mau beli ternyata nggak jadi karena ngelihat expired date-nya itu udah dekat gitu loh teman-teman. Kalau umur simpan boleh kita cantumkan aja, tapi kalau saran saya itu jangan mencantumkan sesuai banget sama expired date, karena nanti kan kita akan edit seperti itu ya, akan edit. Yang penting ketika produk diterima oleh pembeli itu ya expired date itu minimal 1 tahun gitu, karena kalau produk herbal misalnya expired date-nya itu jarang yang jauh, karena namanya juga produk herbal ya. Oke, kemudian berikutnya adalah dari gambar. Nah, di gambar juga kita sering posting yang ada expired date-nya ya dari produk. Itu juga kalau kita tidak segera edit atau kita tidak memantau, kurang memantau, itu juga akan menjadi alasan pembeli nggak jadi beli. Dan berikutnya yaitu kadang dari ulah
ulasan ya. Ulasan kita tidak memantau ulasan. Nah, jadi ulasan pun perlu dipantau ya teman-teman. Kadang ada produk yang udah selesai penjualan, terus dikasih ulasan sama pembeli, bintang di bawah bintang 3, kita nggak pantau, udah lewat dari seminggu atau beberapa minggu dan nggak bisa diedit lagi sama pembeli. Udah, meskipun kita mau follow up ke pembeli, udah nggak bisa diedit, kecuali ya mungkin masih bisa dihapus, tapi atas persetujuan pembeli. Jadi kalau saya ada yang bintang di bawah 3, saya follow up pembelinya kenapa gitu, karena ada beberapa pembeli yang kalau komplain itu enggak via chat tapi via ulasan. Kalau menurut saya harusnya chat dulu, konfirmasi ke penjual kekurangannya apa, musyawarahkan. Ya namanya juga penjual kan manusia biasa juga ya, jadi kadang ada kelalaian seperti itu, dan pembeli juga harus mempunyai bukti kuat seperti itu teman-teman. Jadi yang berikutnya itu yang menurut saya kalau tidak dipantau kadang itu akan menjadi alasan pembeli nggak jadi beli. Oke, kemudian itu dari deskripsi produk itu juga perlu ya teman-teman kita edit gitu, optimasi. Misal dari tagar nih, kalau tagarnya misalnya kurang tepat, pencarian pembeli kadang muncul itu dari tagar yang kita tulis. Mungkin sekian dulu video dari saya. Insyaallah kita akan sambung lagi materi tentang optimasi penjualan